akan kami lakukan. Berikut adalah alat-alat yang kami gunakan. Yang pertama, multimeter analog, multimeter digital, resistor, potensiometer, satu daya, kabel hubung, serta kabel pada catu daya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Jessica Sandiana Nadira Putri dari absen 4 dari kelas ILA. Di sini saya akan mempraktikkan cara penggunaan multimeter. Pertama-tama, multimeter kita kalibrasi. Untuk mengkalibrasi, kita ubah selektor switch pada resistansi atau hambatan. Boleh dikali 1, kali 10, atau kali berapapun. Kemudian satukan kabel probe. Untuk mengkalibrasi, jarum harus menuju pada angka 0 yang ada di multimeter. Kalau sudah presisi, tidak perlu selektor switch yang ini dirubah-rubah. Selanjutnya, kita akan coba untuk menghitung atau mengukur arus menggunakan multimeter. Pertama-tama kita rubah dulu selektor switch ke DC/AC untuk mengukur arus. Kemudian kita masukkan kabel probe merah pada power supply dan juga kabel probe hitam ke resistor. Apabila jarum bergerak sedikit, bisa kita rubah ke angka yang lebih kecil. Di sini kita dapat menggunakan volt ampere. Batas skill yang ditunjukkan boleh 120 atau 30. Apabila 120, jarum menunjukkan pada 38. Untuk mengukur tegangan, kita menambahkan satu kabel untuk dimasukkan ke power supply. Kemudian rubah selektor switch ke DC volt untuk mengukur tegangan. Kita gunakan 30. Apabila kita menggunakan skala penuhnya 120, maka angka yang ditujukan jarum adalah 20. Kali ini kita akan langsung ke percobaan yang kedua, langsung saja. Kita setel voltmeternya. Multimeter menunjukkan angkanya, dan multimeter juga menunjukkan angkanya. Kesimpulan percobaan kedua, jadi tekanan dalam pada sumber arus akan bernilai tak hingga atau sangat besar, sedangkan tekanan dalam pada ampermeter akan bernilai mendekati 0 atau sangat kecil. Kita ke percobaan. Kita masukkan rangkaian. Kemudian kita on-kan power supply. Lampu menyala. Kemudian kita naikkan voltnya, maka lampu akan menjadi lebih terang. Kurang lebihnya seperti itu percobaan yang ketiga. Kesimpulan pada percobaan ketiga, menurut teori hukum Ohm, jadi untuk sigma V sama dengan 0, maka V akan berbanding lurus dengan hambatan, sedangkan untuk sigma I sama dengan 0, maka I akan berbanding terbalik dengan hambatan. Pada percobaan 4, yaitu hukum Ohm, kali ini resistor disusun seri. Resistor yang digunakan 150 ohm, 300 ohm, 220 ohm, kemudian tegangan pada catu daya 10 volt DC. Kemudian pengukuran arus pada rangkaian seri akan menampilkan hasil 0,5 mA dengan posisi ampere meter disusun seri dengan rangkaian. Untuk nilai arusnya akan sama, tetapi untuk tegangan akan berbeda. Pada percobaan 5 kita akan praktik hukum Ohm, di mana rangkaian resistor disusun secara paralel, kemudian ampere meter disusun seri dengan salah satu resistor. Kemudian hasilnya seperti ini, karena nilai resistor sama 100 ohm, maka semua nilai yang muncul sama dan tegangan
sama. Jika kita menggunakan resistor yang berbeda-beda, maka hasil pengukuran arus akan berbeda namun tegangan sama. Pada percobaan 6, rangkaian seri paralel untuk membagi tegangan menggunakan potensiometer. Pertama, kita setting power supply di 15 volt yang telah disusun seri dengan potensiometer. Lalu ada ampere meter 1 disusun seri dengan potensiometer. Lalu ampere meter 2 disusun seri dengan RL. Kemudian voltmeter disusun paralel dengan beban RL dan ampere meter 2. Kesimpulan pada percobaan 6 bahwa apabila potensiometer disetel pengukuran pada tahanan yang tinggi, maka nilai voltmeter akan turun. Jika tahanan disetel rendah, maka akan menghasilkan tegangan yang tinggi. Step 1 di mana rangkaian seri dan paralel. 3 resistor di paralel dan 1 resistor di seri. Untuk hasil ada 15 mA, 22,5 mA, dan 10,96 mA. Untuk arus diri 50 mA. Hasil dari ini sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa sigma V sama dengan 0, di mana resistor yang disusun seri dengan tegangan 12 volt. Lalu hasilnya pada masing-masing resistor terdapat 2,9 volt, 2,07 volt, 4,5 volt, 2,94 volt, di mana hasil tersebut dijumlahkan akan menghasilkan 12,41 volt. Hal ini membuktikan jika V sumber dikurangi dengan V masing-masing resistor, hasilnya akan 0 atau mendekati 0.